Berikut ini kita akan mempraktekkan beberapa teknik yang termasuk dalam kuantum sentuhan atau kuantum touch healing, yaitu ada tapping dan clapping. Nah, overall untuk semua teknik terapi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai terapi. Yang pertama adalah hindari energi toksin. Apa saja itu? Lepaskan logam-logam yang menempel di tubuh seperti gelang, cincin, atau sabuk. Kemudian jauhkan handphone dari tubuh kita karena mengandung gelombang elektromagnetik. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, minum air putih. Yang ketiga adalah mengidentifikasi keluhan yang dirasakan oleh klien. Nah, untuk mengidentifikasi keluhan atau rasa sakit yang dialami oleh klien, perlu kita tanyakan yang pertama adalah apa keluhannya, apa yang dikeluhkan pada pikiran, perasaan atau emosinya, dan juga pada fisiknya atau anggota tubuhnya. Yang kedua adalah di mana lokasi rasa sakitnya itu secara spesifik. Kemudian yang ketiga adalah intensitas atau skala levelnya. Misalnya kita pakai bergerak dari 1 ke 10, 1 artinya sangat ringan dan 10 artinya sangat berat. Nah, klien ini ada di posisi level berapa? Sampai sini bisa dipahami? Langsung saja kita mulai prakteknya. Kita akan identifikasi keluhan atau rasa sakit yang dialami oleh klien dengan menanyakan seperti ini. Apa yang Anda keluhkan? Sedih. Ketika klien mengatakan bahwa dia sedih, maka yang sedang dia sampaikan adalah keluhan yang berkaitan dengan rasa atau emosi. Ya, kita boleh gali lagi lebih dalam yang lainnya. Misalnya, sedih karena apa? Sedih, merasa sedih karena begitu ya. Kemudian setelah itu kita tanya skala levelnya ya, intensitas levelnya dari 1 ke 10. Kalau 1 itu enggak seberapa sedih atau ringan sedihnya, kemudian 10 adalah sangat sedih, Anda berada di level berapa? 8, artinya lumayan sedih ya, berarti ini kita harus bantu untuk healing. Nah, kemudian apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda? Adakah keluhan yang dirasakan di tubuh tidak nyaman dan sebagainya? Ya, ketika kita tanya, ketika dia sedih, di mana lokasi yang nggak nyaman di tubuh atau lokasi yang sakit yang terasa nyeri di tubuhnya dia ketika dia merasakan sedih? Ternyata klien menjawab di bagian dada ini adalah area tubuh yang sakit atau nyeri ketika dia merasa sedih. Oke. Nah, setelah kita sudah tahu skala levelnya ada di 8, maka selanjutnya adalah setup. Setup itu adalah semacam niat dan doa. Kuncinya adalah semakin detail, semakin jelas yang diucapkan dalam setup itu sendiri, semakin bagus proses penyembuhannya. Oke. Sekarang kita mulai. Contoh setupnya adalah terapis kita akan memegang bagian tubuh dari klien. Sebelumnya kita minta izin dulu dengan mengatakan seperti ini misalnya. Sebentar lagi terapis saya akan melakukan tapping ya, proses penyembuhan pada titik-titik meridian yang ada di tubuh dengan mengetukkan 2 jari di beberapa bagian tubuh. Ikuti saja, jangan dilawan, jangan ditolak, rasakan saja. Seperti itu. Oke. Bisa kita mulai 2 jari. Ya. Pada saat setup, yang titik yang kita tekan adalah kita ambil dari bahu sebelah kiri 45 derajat ke arah tengah, ke arah dada dari bahu sebelah kiri ya. Kemudian untuk memastikan bahwa itu adalah sore spot yang betul, kita perlu tanyakan pada klien, apakah terasa nyeri ketika ditekan? Ketika bagian titik di situ itu terasa nyeri, berarti betul di situ bagiannya. Jadi kita akan mulai setup dengan menekan titik yang ada di rasa sakit itu. Terasa nyeri? Oke, bagus. Berarti betul di situ posisinya.
Nah, baru kita pandu klien kita untuk mengucapkan doa atau setup atau niatnya. Contohnya seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun saya merasa sedih sekali karena sehingga apa ya, kemudian dilanjutkan dengan saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan padamu kesembuhan kesedihan saya. Contohnya seperti itu. Semakin lengkap, semakin detail, semakin jelas setup atau kalimat doa yang kita ucapkan akan semakin bagus untuk proses penyembuhan. Oke, tarik nafas panjang dari hidung. Bagus sekali. Tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Ulangi sampai mendapatkan nafas yang stabil. Oke, kita akan mulai setupnya. Terapis atau nanti Anda sendiri ketika praktek. 2 jari ditekankan di area yang sudah terasa nyeri. Oke. Diputar perlahan sambil kita pandu agar klien mengikuti setup ini, diucapkan lirik atau dalam hati, itu terserah klien sendiri. Oke. Boleh diucapkan niatnya, boleh dalam hati, boleh diucapkan di mulut. Sebelumnya saya minta Anda bangun koneksi dulu sama Allah, sama Tuhan, terhubung dulu sama Allah, sama Tuhan yang maha memiliki energi di semesta ini. Panggil dulu Allah supaya terkonek dan terhubung bersama Anda, bersama kita di sini. Oke. Sudah terhubung? Bagus sekali. Kalau sudah terhubung, sekarang ikuti dalam hati atau diucapkan lirik kalimat seperti ini. Ya Allah, walaupun saya merasa sedih karena dan segala macam apa itu seperti yang Anda ceritakan, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih saya. Seperti itu contohnya, bisa diulangi 3 kali. Itu sesuai kebutuhan klien. Anda bisa ulangi 3 kali, perkuat koneksinya dengan Tuhan, dengan Allah. Sudah? Bagus sekali. Berhenti. Kalau sudah, kemudian tahap yang kedua adalah tune in. Tune in itu adalah meminta klien membayangkan lokasi rasa sakit atau rasa tidak nyaman ketika perasaan sedihnya itu muncul. Plus, membayangkan rangkaian peristiwa yang menjadi trigger dari rasa sedih itu sendiri. Oke, sekarang tadi di mana lokasi rasa sedih? Oke, bagus sekali. Rasa sedihnya ada di sebelah sini. Sekarang rasakan rasa sedih itu muncul kembali seiring dengan Anda memutar kembali peristiwa ketika Anda merasa diabaikan atau tidak dianggap oleh teman-teman Anda tadi. Panggil kembali peristiwanya, putar dalam memori, seolah seperti mengalami kembali peristiwa tersebut. Bayangkan wajahnya, siapa saja yang terlibat di sana peristiwa itu, di mana lokasinya, situasinya, berapa orang. Semakin detail semakin bagus. Mungkin Anda bisa mengingat kembali bajunya apa, duduk di mana, apa yang dia katakan, bagaimana gesturnya ketika dia mengatakan itu, dan segala macamnya. Semakin detail semakin bagus. Putar kembali peristiwanya. Sudah ketemu peristiwanya? Bagus. Sudah ketemu dan dirasakan kembali rasa sedihnya? Bagus sekali. Kalau sudah begini, maka kita bisa memulai tapping, mengetuk-ngetuk di beberapa titik meridian di tubuh sambil mengatakan, ya Allah,
saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas menerima semua peristiwa ini dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih yang ada dalam hati saya. Seperti itu contohnya. Anda bisa modifikasi sesuai dengan kemampuan komunikasi Anda dan kebutuhan klien Anda sendiri. Oke, bagus. Tetap pertahankan, memutar kembali peristiwanya, merasakan kembali rasa sedih itu sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Terapis kita akan mulai melakukan terapi kepada Anda. Sambil katakan dalam hati, ya Allah, saya ikhlas menerima semua peristiwa ini yang sudah terjadi kepada saya. Saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih yang saya alami dan saya rasakan ini. Sambil putar peristiwanya dalam memori imajinasi Anda, rasakan kembali rasa sedih itu, lihat wajahnya, siapa yang melakukan itu, bagaimana suaranya, volumenya, wajahnya ketika dia mengatakan itu atau memperlakukan Anda seperti itu. Putar kembali persis seperti ketika Anda mengalami itu langsung. Sambil katakan, ya Allah, saya ikhlas menerima semua peristiwa yang sudah terjadi. Saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih dan rasa sakit hati saya. Seperti itu. Perhatikan titik-titiknya yang di tapping. Kita langsung gunakan two side, langsung dua sisi kanan kiri. Sambil terus bayangkan peristiwanya, rasakan kembali rasa sedih sebagaimana Anda mengalaminya. Sambil katakan sama Allah, ya Allah, saya ikhlas menerima semua peristiwa ini. Peristiwa ini sudah terjadi, ya Allah. Saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sakit hati saya ini. Reaksi, respon apapun yang akan muncul, perbolehkan saja dan lepaskan. Seiring dengan Anda memperbolehkan dan melepaskan rasa itu, semakin bagus untuk proses penyembuhan. Bagus sekali. Ya Allah, saya ikhlas menerima semua peristiwa ini. Peristiwa ini sudah terjadi, ya Allah. Sudah terjadi. Tapi perasaan ini masih saya bawa sampai sekarang, ya Allah. Hari ini saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih, rasa sakit hati saya ini. Lepaskan saja respon atau reaksi apapun yang muncul, perbolehkan, lepaskan. Sambil katakan, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, menerima semua peristiwa ini. Peristiwa ini sudah terjadi. Saya pasrahkan padamu kesembuhan rasa sedih saya, kesembuhan rasa sakit hati saya ini. Langsung sini dulu aja, langsung dua sisi bergantian. Rasakan ketika di tapping, diketuk-ketuk tubuhnya, kalau itu terasa sakit, rasakan, perbolehkan dan lepaskan respon apapun yang akan muncul. Anda boleh menangis atau apapun yang membuat Anda jauh lebih lega, jauh lebih plong.
sambil terus katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya, sambil terus bayangkan rasa sedih yang ada di hati itu dan peristiwa itu. Tangan ke sini. Langsung aja pakai yang iya. Sini lebih ke atas. Terus katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrahkan padamu kesembuhan merasa sakit hati dan merasa kesedih saya ini. Sini dulu aja. Oh ya. Bagus sekali, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Oke, bagus. Atur nafasnya, hembuskan dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan Anda jauh lebih lega, lebih plong dari sebelumnya. Ini bagus sekali. Pelan-pelan Anda bisa buka mata, pelan-pelan buka mata. Pelan-pelan buka mata, tetap pada posisi. Nah, untuk yang terakhir ini, pada titik gamut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan kepada klien, yaitu meminta dia membuka mata dan membelalakkan matanya, kemudian dan menutup matanya, gitu ya, merem gitu semerem-meremnya, seperti ini contohnya. Oke, pejamkan mata kuat-kuat sampai terasa sakit bola matanya, bagus sekali. Sekarang buka selebar-lebarnya, ya, bagus sekali seperti itu. Oke, sekarang ikuti tangan saya, bola matanya aja yang berputar, bagus sekali, bagus sekali. Oke, sekarang hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus sekali, seperti itu. Oke, selesai. Ya, itu selesai untuk satu putaran, tapi langsung dua sisi, kanan dan kiri. Anda bisa satu sisi
selesai, satu sisi selesai atau langsung bergantian, itu terserah kemampuan Anda dan sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, kalau sudah selesai, kemudian sebelum kita tanya, kita kembalikan lagi kondisi klien supaya menjadi lebih tenang atau lebih nyaman dari sebelumnya. Oke? Tarik nafas, bagus sekali, tahan sebentar, hembuskan, rilekskan tubuhnya, nyaman. Pundaknya rilekskan, kepalanya, lengan, paha, dan kaki. Tarik nafas lagi panjang dari hidung, tahan sebentar, hembuskan sambil mengucapkan Alhamdulillah. Seiring dengan Anda menghembuskan nafas, rasakan Anda terasa jauh lebih segar dari sebelumnya, lebih plong, lebih damai dari sebelumnya. Oke, bagus sekali. Pelan-pelan Anda boleh buka mata. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah setelah satu rangkaian proses terapi selesai, kita tanya kembali intensitas keluhannya. Tadi ada di skala level berapa sebelumnya, dan setelah kita lakukan proses terapi, kita tanya kembali ada di skala level berapa. Apakah turun, tetap, atau malah naik? Nah, kita tidak tahu. Ya. Oke, tadi yang dikeluhkan adalah rasa sedih. Ya, di sini sedihnya karena dan beberapa hal yang membuat Anda tidak nyaman. Oke. Tadi ada di skala level 8. Oke, sekarang saya minta Anda putar kembali peristiwanya dalam memori ketika Anda diabaikan, ya, Anda merasa dipojokkan oleh teman Anda itu. Kemudian saya mau tahu rasa sedihnya yang tadi 8 itu sekarang berapa ketika Anda mengingat kembali peristiwanya. Coba Anda pejamkan mata dulu, bayangkan lagi, putar kembali peristiwanya, lihat lagi wajahnya teman-teman Anda itu yang memojokkan dan mengabaikan Anda tadi, dan Anda ngerasa sedih sampai di skala 8. Sudah ketemu lagi peristiwanya? Oke, sekarang rasakan ketika mereka melakukan itu, pada saat itu sedihnya berapa? 3. Dari 8, intensitasnya turun menjadi 3. Artinya, it works. Ya, Anda boleh selesaikan pada saat ini juga, ulangi lagi sampai itu menjadi 0, jadi 1 atau menjadi 0, itu terserah Anda, dan tergantung kemampuan Anda pada saat itu. Anda boleh langsung menurunkan lagi. Artinya adalah ketika sudah terjadi penurunan, maka proses ini berlangsung dengan baik dan Anda berhasil. Kita berhasil mendampingi klien. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa keberhasilan proses terapi ini bukan karena kita, tapi karena ada Allah bersama kita. Terima kasih, kita ketemu lagi di terapi yang lainnya.